Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani. Saya Siti Mawana, kita berdua mahasiswa dari Universitas Nasional Pasim Bandung. Apa ini? Kita sekarang mau wawancara pelaku bisnis atau pelaku UMKM. Berhubung teman aku ini memiliki usaha, kita akan mewawancarai dia. Apa sih usahanya? Aku punya usaha, sebenarnya bukan aku sendiri sih, bareng sama temen gitu ya. Usahanya kebab, namanya Garuda Kebab. Juaranya kebab, hati-hati kebablasan. Oh, itu jargonnya ya? Iya, jargonnya, alhamdulillah ada jargonnya. Terus bisa dijelasin nggak apa sih itu produk kebab apa? Kebab biasa sih, kebab Turki. Kita juga jualan kebabnya bermacam-macam ukuran. Ada yang large, ada yang medium. Terus kita juga ada apa ya? Namanya burger, ada sosis juga kita ada. Jadi emang macam-macam sih kita yang beli. Jadi nggak cuma kebab aja gitu, ada juga yang lainnya gitu. Alhamdulillah sih udah berjalan hampir setahun ya dari awal Januari, dan ya kayak gitulah mengalami naik turunnya. Ini ya, yang namanya usaha kan pasti nggak akan mulus, pasti ada aja ujiannya kayak gitu. Nah, buat lokasinya itu sih di mana? Lokasinya ada di Sukamenak, di Cangkuang Kulon, tepatnya di Jalan Terusan Cibaduyut, dekat pertigaan. Kalian di situ lihat aja ada street food. Di situ banyak banget tempat-tempat makanan fast food juga kayak gitu. Strategis banget ya tempatnya. Iya, itu juga jadi salah satu kita buat promosi sih, karena emang tempatnya strategis juga kan. Pasti orang-orang tuh nggak harus kita nggak harus ini nih, karena emang kita tempatnya udah di tempat street food gitu ya, jadi ya banyak orang yang tahu gitu. Nah, sekarang aku mau nanyain nih, bagaimana sih pemasaran usaha kamu itu biar semakin banyak orang yang kenal, banyak orang yang beli gitu? Pemasarannya sih yang pertama kita pakai medsos ya, pasti, karena sekarang kan apa-apa udah medsos, udah online semuanya, dari IG semuanya atau Facebook semuanya kita pakai. Kita pemasaran di situ juga. Terus yang kayak di teman-teman gitu, WA group. Terus kita juga pasang ini sih kayak banner gitu di pinggir jalan. Terus ada papan juga di pinggir jalan. Jadi bisa sekalian orang-orang kalau yang lewat, karena emang tempatnya juga pinggir jalan raya, orang-orang tuh bisa lihat, oh ini nih Garuda Kebab kayak gitu. Kan kayak gitu aja sih. Hati-hati kebablasan. Iya, hati-hati kebablasan. Kebablasan mantap nih. Berhubung ini teh ya, aku teh mau nanyain omsetnya per bulan tuh berapa? Apalagi kan sekarang lagi masa pandemi, otomatis kan mengalami perubahan ya, dari sebelum pandemi sampai sekarang pandemi gitu. Berapa sih omset per bulannya? Sebelum pandemi itu bisa sih kayak 10 jutaan sebulan. Lumayan lah ya. Lumayan. Iya, kayak gitu. Bisa menutupi gitu. Tapi semenjak ada pandemi kita turun sih. Hampir drastis, hampir 50%, karena apa ya, kan parah banget, kita kan PSBB nih. Jadi nggak bisa jualan banget gitu ya. Bisa jualan banget gitu ya. Mau gimana lagi, ya udah gitu ya. Karena orang-orang juga kan nggak bisa keluar. Terus ya ojek online juga semuanya juga nggak bisa beroperasi kan, jadi ya benar-benar ini sih. Berarti benar-benar penurunan drastis. Penurunan sih. Tapi kesini sini kan kita udah kayak PSBB yang tadi skala besar, kita jadi ganti AKB gitu ya, kebiasaan baru. Itu mulai sih ya, mulai ada lagi naik lagi omset gitu ya, karena apalagi kayak GoFood itu udah bisa berjalan lagi, jadi bener-bener membantu banget gitu, karena orang-orang nggak harus keluar beli, cukup GoFood aja sama GrabFood kayak gitu. Iya. Nah, terus kalau kesulitan atau hambatan sih di dunia usaha ini apa sih? Di pandemi ya, waktu pandemi ini si usaha teh ngalamin kesulitan apa gitu, atau yang dialami diri atau ya yang pertama sih pasti daya beli semuanya turun sih ya, karena pasti karena konsumen tuh pasti bakal mikir lagi barang-barang yang lebih pokok gitu ya, bahan-bahan yang lebih pokok yang mau kita beli itu apa gitu. Jadi lebih kayak aduh jajan nanti aja dulu deh, gitu kan ya. Itu benar-benar karena pendapatan juga menurun gitu. Mereka pasti bakal pada WFH gitu ya. Iya sih ya, paling kayak gitu. Cuman ya kalau WFH semasa AKB itu
lumayan karena mereka di rumah gitu ya, jadi mereka bisa pesan lewat itu sih yang ojek online itu. Oh iya begitu. Paling kayak gitu aja, ada hambatan waktu di pandemi sih. Terus kamu buat ngatasi masalah itu gimana? Mengatasi ya, karena kita tuh pasti stres banget nih, kita tuh pasti stres banget karena omset turun. Gimana caranya kita biar bisa jalan terus gitu ya. Ya pertama mental sih dibenerin dulu, mental tuh harus benar-benar kuat, karena yang mau usaha tuh mental tuh harus benar-benar, kalau emang kamu mau gitu ya berarti harus dijalanin aja semuanya gitu ya. Terus apa lagi ya, karena daya beli turun, cara menaikkannya ya kayak paling promo aja, digencar-gencarin kayak promo yang di Gojek tuh kan, promo berapa persen, gratis ongkir atau apa-apa kayak gitu, kita pakai sih promosi. Terus diskon di aplikasi juga ya. Terus karena sekarang udah bisa sih, kemarin kita pakai buy one get one buat kebab yang large. Kalau beli yang large itu kita dapat yang medium gitu, jadi buy one get one gitu. Terus apa lagi ya, ya paling gitu deh, memangkas apa sih biaya-biaya yang nggak terlalu penting gitu ya, tapi ya dengan catatan tidak mengurangi kualitas gitu, harus tetap bagus, tapi kita juga harus bisa memangkas kebutuhan yang nggak terlalu penting kayak gitu. Nah begitu teman-teman, hasil wawancara kita. Nah untuk penutup, kita mau tahu sih bagaimana tips-tips untuk pengusaha baru untuk menjalankan usaha. Yang pertama harus semangat terus sih, terus ini juga R&D-nya, research kita tuh harus terus menerus cari tahu gimana sih caranya biar kayak gini, biar omset kita bisa naik lagi, daya beli bisa naik gitu. Kita bisa belajar dari pengalaman orang yang udah berpengalaman gitu, yang udah bisa gitu, yang udah mereka omsetnya udah tinggi, kita bisa ngambil pelajaran dari situ, ngambil ilmunya ya. Ngambil ilmu. Terus bekerja keras, pasti jangan menyerah, pantang mundur. Pokoknya harus. Dulu juga hampir down ya, gimana nih kita nggak ada pemasukan banget, sedangkan kita kan harus beli bahan baku gitu. Bahan baku kan ada expirednya ya, kayak fast food gitu kan nggak bisa tahan lama gitu ya. Kita harus putar otak aja nih gimana caranya biar tetap jalan kayak gitu. Benar-benar ya, harus giat, harus kerja keras, harus usaha dan doa. Nah begitu wawancara yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ini